diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, diperlihatkan alam-alam yang lain. Ibu-ibu sekalian, itu baginda kita Nabi besar Muhammad, tapi diperlihatkannya secara ruh. Artinya badannya nggak benar-benar pergi ke surga, badannya nggak benar-benar pergi ke neraka gitu, nggak, gitu ya, diperlihatkan aja. Beliaunya ada di atas muka bumi. Nah, kalau hal yang seperti ini terjadi kepada Nabi, terjadi kepada para wali, terjadi kepada orang-orang soleh, ada yang kayak begitu, gitu. Ada orang soleh, orangnya di atas muka bumi, tapi udah rohnya nih bisa jalan-jalan ke alam barzah, rohnya bisa jalan ke surga. Itu ada yang kayak begitu. Oke nih ya, kita yang kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya ada di dalam riwayat Bukhari di bab tentang salat, salatnya Nabi, sifat salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan Nabi Muhammad mengimami sholat Isya. Di rakaat pertama sesudah surat Al-Fatihah, Nabi Muhammad membaca tentang surga. Jadi ada ayat Al-Quran menceritakan tentang surga. Para sahabat melihat Nabi Muhammad maju. Dari softnya tuh Nabi Muhammad kayak maju gitu. Bukan kayak maju gitu. Sampai kayak mau mentok ke tembok gitu. Terus kayak tangannya Nabi tuh kayak maju-maju juga gitu, kayak mau ngambil sesuatu gitu. Tapi terus nggak jadi. Habis itu Nabi Muhammad mundur lagi, baru ruku. Di rakaat yang kedua, Nabi Muhammad membaca tentang ayat neraka. Nah itu Nabi Muhammad mundur. Sampai kata para sahabat, sampai kami khawatir Nabi Muhammad akan jatuh kepada kami. Jadi bukan hanya mundur, tapi juga kayak menghindar sesuatu tuh kayak gini gitu. Dia bilang sampai kami khawatir Nabi Muhammad tuh akan mengenai kami gitu. Habis itu Nabi Muhammad sebelum ruku, Nabi Muhammad maju kembali, ya, baru kemudian ruku. Habis selesai sholat, Nabi Muhammad tanya, adakah kalian tahu apa yang terjadi pada saya ketika sholat tadi itu? Para sahabat mengatakan, engkau maju di rakaat pertama wahai Rasul, dan kau mundur di rakaat yang kedua wahai Rasul. Itu yang dilihat sama para sahabat. Katanya Nabi Muhammad, di rakaat yang pertama ketika aku membaca tentang surga, dibukakan untukku surganya. Jadi itu Nabi Muhammad cerita tentang surga, jannatin tajri min tahtihal anhar, gitu kan ya. Ukuluha daimun wudulluha, ada berbagai macam ayat tentang surga yang Nabi Muhammad baca waktu itu diperlihatkanlah surganya dengan sungai mengalir. Di bawahnya itu ada sungai-sungai yang mengalir, ada sungai yang rasanya warnanya putih, lebih putih dari susu, rasanya lebih manis daripada madu. Itu Nabi Muhammad diperlihatkan semua, termasuk bidadari-bidadarinya, termasuk buah-buahannya, termasuk pepohonannya, gedung-gedungnya, semuanya diperlihatkan di hadapan baginda kita Nabi besar Muhammad. Kalau kayak gini nih, istilahnya Sayyidah Aisyah kayak gini nih, Rasul, Allah tuh untukmu apa sih yang enggak? Inni ra'aitu wa ka'annallaha yusari' fi ridaq, kata Sayyidah Aisyah. Saya liatin Allah tuh kayak berusaha untuk mencari ridhomu wahai Rasulullah. Kayak apa sih yang kamu mau wahai Muhammad? Kayak Allah bersegera untuk memberikannya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi di rakaat yang kedua, kata Nabi nih, rakaat pertama itu saya dibentangkan surga sampai saya lihat buah-buahannya yang rasanya kalau saya saya akan dapat memberikannya kepada kalian. Kayak dari depan mata banget gitu, nyata banget gitu. Kalau istilah kita nonton tuh udah kayak bukan nonton biasa aja nih, kayak ya 3 atau bahkan 4 dimensi teman-teman. Kayak gitu, kayak bener-bener ada di depan mata gitu. Cuman kita kan kalau mau nonton 3 dimensi, 4 dimensi mesti pakai kacamata khusus.
Kalau ini memang sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan baginda kita seperti itu gitu. Jadi surganya dibukain buat Nabi Muhammad, yang kata Nabi, andai aku memetik buah-buahannya, rasanya saya dapat memberikannya kepada kalian.